Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar? Masih sehat ya? Mudah-mudahan masih selalu semangat untuk belajar. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam pembelajaran online untuk informatika kelas 7 ya. Apa sih yang akan kita bahas hari ini? Nah, yang akan kita bahas itu adalah ini. Jadi kita akan membuat sebuah naskah yang menggunakan fungsi bullet and numbering. Jadi nanti kita akan belajar untuk menggunakan fungsi-fungsi ini ya. Nah, apa sih tujuannya ketika kita bisa mempelajari materi ini? Oke, tujuan yang pertama adalah nanti kalian mampu untuk mengenal fungsi bullet and numbering di dalam Microsoft Word. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian mampu menggunakannya. Ya, menggunakan fungsi bullet and numbering tersebut yang nantinya akan dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana? Nah, fungsi bullet and numbering ini sendiri biasanya sering kali digunakan untuk pembuatan makalah-makalah atau penelitian ilmiah. Ya, cuman di sini contoh simpelnya Bu Krisna contohkan misalnya ketika kita ingin membuat sebuah list daftar menu misalnya ya, atau misalnya uh, kalian ingin memaparkan ekstrakurikuler yang ada di sekolah, itu kan banyak ya, atau kalian ingin memaparkan segala sesuatu yang menggunakan subbab. Jadi biasanya kalau di penelitian itu kan seperti ini ya. Misalnya bab 1 ada pendahuluan, kemudian ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan lain-lain. Nah, biasanya itu poin-poin yang ada di bawahnya itu dimasukkan dalam subbab. Nah, subbab itu sendiri penulisannya nanti menggunakan fungsi bullet and numbering. Jadi tidak diketik A, kemudian titik spasi, B titik spasi, bukan seperti itu ya. Jadi nanti kita menggunakan fungsi bullet and numbering sehingga tampilan naskah kita itu akan rapih dan mudah untuk diedit. Seperti itu ya. Oke, sebelum kita mengawali materi pembelajaran online kita pagi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, disilakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita akan memulai cara untuk menggunakan bullet and numbering. Yang pertama, bullet and numbering itu ada di menu home ya. Kemudian ada di bagian paragraf. Jadi di sini fungsi bullet and numberingnya muncul. Yang pertama kita akan membahas bullet dulu ya. Kita pakai new supaya naskahnya baru ya. Misalnya kita akan membuat ini menu-menu makanan ini ya. Misalnya di sini daftar menu makanan restoran enak. Nah, misalnya seperti ini. Yang pertama kita akan mencoba menggunakan fungsi bullet dulu. Nah, di sini ada beberapa fungsi bullet yang bisa kita gunakan ya. Ini yang umum sekali digunakan. Misalnya kita akan menggunakan jenis yang ini ya. Oke. Nah, misalnya di sini ada makanan. Kemudian minuman. Nah, seperti ini. Nah, kalau mau ganti berarti kita akan menggunakan yang lain. Nah, hanya saja kalau di model seperti ini maka semuanya akan ikut
ganti. Bagaimana kalau misalnya kita tidak ingin semuanya berganti? Kita hapus dulu ya, kita pakai backspace. Ya, kita backspace, kemudian kita enter, dan di sini kita bisa menggunakan fungsi yang lain. Di misalnya kita memilih gambar yang ini. Ya, secara otomatis memang dia akan bergeser ke sana, ke kanan untuk tabulasinya. Nah, kita bisa mengaturnya itu dengan cara untuk first line indennya itu digeser ke kiri ya. Kemudian untuk hanging indennya kita geser seperti ini. Nah, maka ketika kita menuliskan seperti ini, dia urutannya sudah sama dengan yang di atas. Ya. Nah, bisa ulangi lagi, kita backspace dulu atau kita hapus dulu, kemudian kita enter. Nah, sekarang kita akan masuk mencari gambar yang lain. Kalau kalian ingin mencari gambar yang lebih banyak, bisa menggunakan define new bulletnya ini. Nah, di sini ada simbol ya. Nah, kalian bisa memilih banyak sekali simbol yang bisa kalian pilih di sini ya. Ini banyak sekali. Nah, misalnya saya ingin memilih simbol yang ini misalnya. Oke. Nah, maka nanti munculnya seperti ini. Jadi kita bisa geser ke kiri, kita urutkan dengan yang ada di atas ya. Kemudian kita tuliskan makanan, minuman. Nah, seperti ini. Gitu ya. Cukup ya untuk contoh penggunaan bulletnya ya. Sekarang kita akan menggunakan contoh ini, numberingnya. Jadi, di dalam numbering itu sebetulnya ada beberapa pilihan opsi. Yaitu yang pertama adalah numbering dengan model angka. Angka itu ada yang angka 1, 2, 3 tanpa kurung, ada 1, 2, 3 dengan kurung ya. Kemudian ada juga yang menggunakan huruf kapital A, B, C besar. Ada juga yang menggunakan A, B, C-nya kecil. Ada yang A, B, C kecil pakai kurung. Ada yang Romawi. Nah, ini adalah pilihan-pilihan dari numbering yang bisa kita gunakan ya. Misalnya Bu Krisna akan memilih yang pertama dulu. Ini. Kita untuk numberingnya pakai angka 1, 2, 3 dulu. Ya, kita geser dulu ya. Seperti ini biar urut. Nah, ini misalnya ditulis makanan, minuman. Nah, ya. Kemudian kalau kita mau mengganti dengan model ABC, kita bisa memilih yang ini. Ya. Kemudian makanan, minuman, gitu ya. Kalau ini ingin digeser ke kiri, boleh begini di blok. Kemudian kita geser ya angkanya seperti ini. Oke. Sekarang kita akan menggunakan bentuk selanjutnya, yaitu yang Romawi misalnya ya. Nah, ini tinggal diketik saja makanan, minuman ya. Enter, ini di backspace dulu. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini nanti kita bisa geser ke kiri ya, seperti ini. Nah, contohnya begini ya. Sekarang kalau misalnya Bu Krisna ingin membuat yang ABC kecil, berarti kita tinggal pilih yang ABC kecil yang ini ya. Makanan, minuman. Nah, ini tinggal di blok dulu, kemudian digeser ke kiri ya. Oke. Sebentar ya, ini geser, ini nggak pas nih ya. Oke, sekarang sudah pas ya. Jadi contoh-contoh penggunaan dari numbering seperti itu numberingnya masih tidak bertingkat ya. Terkadang kita menemui yang modelnya seperti ini. Jadi ada angka 1 menjorok 1.1 menjorok lagi 1.1.1. Biasanya model-model seperti ini kita gunakan di dalam penulisan karya-karya ilmiah. Jadi entah itu
penelitian ilmiah, entah itu makalah ya, biasanya menggunakan fungsi-fungsi numbering yang multi level numbering ya. Jadi dia bertingkat gitu. Nah, bagaimana caranya? Caranya sangat mudah sekali. Jadi yang pertama, kita menentukan dulu pilihan yang mana nih yang akan kita gunakan. Misalnya kita menggunakan pilihan yang ini. Ya. 1.1.1. Nah, bagaimana cara kita supaya dia berada di mulai dari angka 1? Maka kita bisa menggunakan decrease dan increase indent. Jadi kalau decrease indentnya Krishna klik begini, maka dia akan mundur untuk menuju ke menu di atasnya. Jadi kan ada menu bab, contohnya begini ya, kalau misalnya anggap saja ini bab 1 makanan. Kemudian subbab dari makanan itu adalah nasi gitu ya. Berarti 1.1-nya kan nasi. Kemudian subbab dari subbabnya nasi ya, itu adalah ada nasi putih, ada nasi kuning, nasi tiwul, nasi goreng, seperti itu ya. Nah, berarti kan dia menjorok lagi ke 1.1.1 karena item-item ini merupakan anakan dari ini, itemnya nasi gitu loh ya. Nah, maka di sini misalnya kita menuliskan ada makanan ya. Nah, setelah makanan itu kita bagi menjadi berapa nih? Misalnya makanan kita bagi menjadi 2 atau 3. Berarti di sini misalnya subbabnya makanan itu ada nasi gitu ya, sayur, lauk. Nah, seperti ini kan ya. Nah, nasi itu ada apa saja nih? Bagian nasi. Bagian nasi ternyata ada, kita gesernya boleh pakai tab ya yang ada di keyboard, boleh pakai increase indent. Nah, seperti ini boleh. Nah, subbabnya dari nasi itu apa? Misalnya ada nasi putih, kemudian ada nasi goreng, ada nasi apa ya? Tiwul tadi ya contohnya. Ada nasi kuning seperti ini ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita kebablasan nih ya, di sini sayurnya ditulis di sini nih misalnya. Bagaimana caranya menggeser numberingnya sayur ini supaya dia ada pada posisi yang sama dengan nasi? Ya, caranya mudah sekali. Kita tinggal klik bagian ini nih, decrease indent ya, maka dia akan bergeser ke kiri. Kalau kita decrease lagi, maka dia akan bergeser ke kiri lagi. Jadi dia naik ke subbab di atasnya, naik lagi ke subbab di atasnya. Kalau ke kanan, berarti dia akan turun ke subbab yang ada di bawahnya. Jadi seperti itu ya anak-anak ya. Maka kalau kita ingin menuliskan model seperti ini, mudah-mudahan kalian sudah paham ya, caranya gampang sekali nih. Oke, kita lihat dulu. Daftar menunya ada makanan, ada sayur, ada lauk gitu ya. Kemudian minumannya kita bagi menjadi 2, ada dingin, ada panas. Ini kalau misalnya mau ditambah lagi bisa. Misalnya nasi putihnya itu kita tambah lagi, increase lagi ya. Nasi putihnya itu 1 porsi atau setengah porsi, misalnya begini. Nah, gini ya. Kemudian nasi kuningnya ini misalnya kita tambah pakai santan. Sini tanpa santan. Nah, ini hanya contoh saja ya. Jadi contoh penggunaan dari fungsi multi level numbering ya. Kalau misalnya kalian punya apa ya, gambaran lainnya atau contoh lain, kalian bisa mencobanya. Jadi misalnya begini nih, misalnya di sekolah kita itu kan ada banyak kelas ya. Misalnya daftar kelas
SMP Negeri 1 Ponorogo. Nah, kelasnya itu kan banyak banget. Ada berapa tuh? Ada A sampai I ya. Nah, masing-masing level kelas itu kan ada kelas 1, 2, 3. Di mana kelas 1, 2, 3 per kelasnya itu ada kelas A sampai kelas I kan gitu ya. Berarti kita misalnya menggunakan ini nih. Ya. Yang pertama kelas 7, kemudian kelas 8, kelas 9. Ini kan ya. Oke, Bu Kisna besarkan dulu supaya bisa terlihat dengan jelas. Nah, di kelas 7 ini ada kelas A sampai I kan gitu. Berarti kita increase aja nih. Kita increase ya. Kita increase misalnya 7A atau gini. Kelas 7A, kelas 7B gitu ya. Kelas 7C dan seterusnya. Kemudian kelas 8 juga gitu sama ya. Kita increase dulu. Kemudian kelas 8A, kelas 8B, kelas 8C dan seterusnya. Nah, kelas 9 sama juga. Kita increase ya. Kelas 9A, kelas 9B, kelas 9C. Ya. Nah, misalnya di kelas 7A ini kita bagi lagi nih menjadi ada berapa mapel misalnya ya. Ada misalnya ada PAPB ya, ada bahasa Indonesia, ada matematika, IPA, IPS dan seterusnya ya. Maka bagian-bagiannya ini sub-subnya ini, subbabnya ini akan berada pada posisi-posisi yang sama. Jadi misalnya untuk multi level yang level ketiga ini, dia posisinya sama semua. Posisi tabulasinya sama semua ya. Terus untuk yang kelas juga gitu. Kelas posisinya sama di sini. First line indennya di sini, hanging indennya di sini. Ya. Kemudian untuk kelas 9A, 9B, 9C semuanya sama posisinya di sini semua. Gitu. Ya. Jadi untuk bullet and numbering ini insya Allah akan sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kaitannya dengan pembuatan entah itu laporan-laporan penelitian ataupun ketika kalian memaparkan sebuah daftar atau list apa gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, itu dulu untuk materi kita hari ini. Nah, tugas kalian simpel sekali ya. Silakan kalian membuat sebuah daftar, entah itu daftar apa saja boleh ya. Kalau kalian suka lagu, boleh daftar lagu. Misalnya daftar lagu ada lagu pop, ada lagu dangdut, ada lagu rock gitu ya. Lagu popnya misalnya pop klasik, pop modern, pop keroncong. Misalnya seperti itu. Terus ada lagi nih di dalamnya misalnya pop klasiknya ada yang tahun 80-an, 90-an, 2000-an misalnya begitu. Silakan kalian buat sesuka kalian sendiri ya. Yang penting ya, yang penting adalah kalian bisa menggunakan fungsi ya dari bullet, kemudian numbering, kemudian bullet and numbering ya. Karena materi kita hari ini akan berkaitan dengan materi kita minggu depan. Gitu ya. Bisa dipahami ya anak-anak semuanya ya. Oke, bagi kalian yang masih ingin bertanya karena belum jelas, kalian bisa bertanya di grup diskusi yang ada di Telegram ya. Dan untuk tugas ini seperti biasa tugas berbatas waktu. Jadi maksimal kalian mengumpulkan tugasnya nanti tanggal 6 Oktober ya, maksimal ya. Jadi kalau bisa ya sebelumnya itu ya.
Oke, mungkin itu dulu yang bisa Bu Krisna sampaikan untuk materi kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa belajar bersama untuk minggu depan ya. Kurang lebihnya Bu Krisna mohon maaf dan terima kasih sekali atas eh, kesungguhan dan semangat kalian dalam mengikuti pelajaran online kita. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan kemana-mana kalau emang itu nggak penting sekali. Jangan lupa selalu mengisi daftar hadir ya, karena daftar hadir itu penting. Untuk tugas juga nanti akan ada link tugas sendiri yang bisa kalian akses di e-learning Zapo. Oke, jika video ini bermanfaat, silakan tinggalkan like. Jangan lupa kasih komennya nama, kelas, absen, supaya Bu Krisna tahu ya. Karena itu nanti juga akan di screenshot di tugas kalian. Dan supaya lebih bermanfaat, silahkan kalian share video ini. Bisa di WA, bisa di Facebook, terserah kalian. Supaya banyak orang yang ikut belajar dengan kita ya. Oke, terima kasih sekali. Sampai ketemu lagi minggu depan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.